Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil. Keluar dah suara. Alhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak DKM Masjid Arafah. Masjid Arafah ya. Baitul Isa. Masjid Baitul Isa. Beliau beserta jajarannya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim beserta pengurus dan jajarannya, Ibu Ustazah Hajah Yulis, dan juga rekan-rekan sekalian yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat takzim kami kepada beliau.
mudah-mudahan bisa memimpin majelis ini untuk li'ikhlaqi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menggemakkan tauhid kepada Allah dan syiar daripada agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, mudah-mudahan bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat ibu, sehat. Mudah-mudahan sehat hatinya, sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta sehat kantongnya. Amin ya robbal. Pas sehat kantongnya, aminnya pada alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kesempatan ini kembali kita bisa bermuajahah, bertatap wajah, bersilaturahim untuk membahas salah satu daripada isi kitab Tanqihul Qaul. Pada bawah itu kitabnya, ya, kitab pribadi muslim. Insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi insyaallah mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya. Orang yang bersholawat, orang yang cinta Rasul. Orang yang bersholawat, orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa memahami arti sholawat dan juga mengamalkan daripada sholawat tersebut, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyabdakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu bawa kitabnya halaman 39. Halaman 39 ya Bu. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat untukku satu kali aja Bu. Satu kali kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, orang yang membaca satu kali sholawat akan dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau Allah sudah mencucurkan rahmat kasih sayang kepada kita, gak sulit-sulit kita untuk menggapai meraih daripada ridho Allah Subhanahu. Tapi tentu saja sholatnya dijaga, puasanya dijaga, qiraatil Qur'annya tetap dilanjutkan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga hubungan dengan sesama keluarga tetangga kita dijaga, hablum minallah kita pelihara. Mudah-mudahan perantaraan sholawat kita ini membawa kita kepada rahmat hidayah taufik Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal. Man shalla alayya alfa lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah. Barang siapa yang membacanya kepada Nabi alfa marra 1000 kali,
1 dibalas 10, baca 10 dibalas 100 rahmat, baca 100 dibalas 1000. Kalau kita baca 1000, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah, tidak akan mati sehingga Allah memperlihatkan gedung di dalam surga untuk orang yang baca sholawat 1000 kali. Apalagi ini di bulan Rajab. Bulan Rajab ini perbanyak baca sholawat, dianjurkan baca qulhu, dianjurkan istighfar, rojak, dianjurkan membaca tasbih, dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dengan sholawat segala sesuatu yang kita inginkan bisa tercapai. Amin ya robbal. Kita membaca doa tanpa kita memulai dengan sholawat, doa kita tidak akan naik. Doa kita nggak bisa sampai kepada Allah. Kalau kita kirim yang namanya surat, zaman dulu pakai surat, sekarang udah WA ya. Sekarang mah udah banyak HP, tiap tangan pasti punya HP. Kalau dulu ibu kirim surat tanpa perangkok, kira-kira nyampe nggak tuh surat? Nggak akan nyampe. Begitu pula dengan doa, kita panjatkan doa kepada Allah tanpa kita awali dengan sholawat, maka doa kita terhalang. Sampai-sampai kata Nabi, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijab hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dalikal hijab wa rufi'ad du'a. Siapa saja yang berdoa, tidak seorang pun yang berdoa kepada Allah tanpa diawali dengan sholawat, itu doa nggak bisa naik. Langit pun tertutup. Tetapi ketika kita berdoa, diawali dengan rukun-rukun doa, istighfar terlebih dahulu, basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian juga baru kita masuk kepada doa, maka doa kita akan naik. Dibukalah itu pintu langit oleh Allah melalui para malaikatnya, naiklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh dicontohkan, Astaghfirullahaladzim 3 kali biasa kita baca. Nih mau baca doa nih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru masuk tuh doa, kita untaikan, kita sampaikan kepada Allah. Doa minta selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dan selanjutnya doa minta supaya dimudahkan urusan, doa supaya ingin dikabulkan berbagai macam hajat kebutuhan kita. Baca dulu, diawali dengan istighfar, basmalah, hamdalah, kemudian apa? Sholawat, dan juga doa dipanjatkan kepada Allah sesuai dengan keinginan, seraya mengangkat dua tangan kita memohon kepada Allah. Selesai pembacaan doa, tidak lupa kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina
Kenapa kita berdoa kok belum juga dikabulkan? Mungkin itu tadi prasyaratnya kurang komplit. Awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, kita mengenal yang namanya rawi. Kitab rawi. Di sana itu ada juga bacaan-bacaan doa, rawi riwayat, kisah cerita perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rawi riwayat dikandungnya Rasulullah, dilahirkannya baginda Nabi, kemudian disusuinya oleh siapa, diasuh oleh siapa, dibimbing usaha dagangnya oleh siapa, ada semua dalam kitab rawi. Pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, untuk memperingati daripada sosok baginda Nabi Muhammad sejak dihamilkan sampai lahir, sampai dewasa, sampai nikah, sampai menjelang wafatnya, semuanya tertuang di sana. Itu banyak bed yang pakai irama lagu-lagu, semuanya mengkisahkan baginda Nabi, sebahagiannya adalah mengandung sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini adalah sholawat. As-shalah wa ad-du'a. Sholawat artinya doa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli, mudah-mudahan Engkau memberikan rahmat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya itu mengandung doa. Ada lagi untayan di kalimat yang lain, karena kitab rawi ini terdiri dari beberapa gubahan. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi diadakan yaitu lomba untuk menyanjung baginda Nabi. Sanjungan-sanjungan tersebut dituangkan dalam tulisan yang sangat rapi. Kemudian dari para pemenangnya itu dibukukan dalam sebuah buku namanya kitab rawi. Ada yang namanya Barzanji, ada Syarafal Hamid, ada apalagi Bu? Kitab rawi, ada di kitab rawi ya. Ada beberapa gubahan, itu adalah kalimat-kalimat yang sangat indah, juga mengandung bacaan-bacaan sholawat, sanjungan, serta puji-pujian yang kita panjatkan kepada Allah dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kalau kita ngaji nih ada kekosongan, ayo kita baca rawi. Bagaimana lagunya kita baca. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahu Allah salawatullah alaika.
beliau hadir di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita baca berjanji jangan pada nyender. Ada baginda Nabi. Kan kita kalau ngaji pasti yang paling pertama datang yang dipilih adalah, nah itu dia. Ada orangnya ada. Mana dia? Tampok yang dicari. Kita jangankan terhadap baginda Nabi. Nah pimpinan kita aja kalau datang kita dirinya rapi, tegak, ya. Nggak ada yang asal, nggak ada yang sender. Betul nggak Bu? Nah ini adalah momen kita cinta kepada Rasulullah, diantaranya berbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi dalam sabdanya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhirati wa salasina minha li dunya. Lambat banget. Jawabnya ada yang lambat. Barang siapa yang membaca sholawat sehari 100 kali. Nih sehari 100 kali. Pernah ibu baca sholawat 100 kali? Pernah ya? Alhamdulillah. Sholawat kamilah, sholawat munjiah, sholawat tibil qulub, sholawat Jibril, banyak Bu. Kalau pendapat Kiai Haji Uji, Abuya Uji almarhum, sholawat itu ada 4.444 macam. Makanya kalau ingin terkabul keinginan dan doa kita, baca 4.444 kali sholawat nahiyah atau sholawat kamilah. Sholawat kamilah pernah ibu 4.444? Belum. Nanti kita coba ya. Menurut beliau di bulan Rajab berbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan kalau menurut hadis di sini dalam kitab Tanhizul Qaul, barang siapa yang membaca sholawat setiap hari atau satu hari 100 kali, Allah akan mengabulkan 100 macam keinginannya. Amin ya Rabbal. Sab'ina min hari akhiratihi, 70 macam daripada keinginan itu dikabulkan di akhirat. Wasalasina min hari dunyawi, sedangkan 30 macam lagi Allah kabulkan untuk di dunia ini. Ya, kita bacanya dengan lagam boleh, dengan cara kita sendiri juga boleh. Kita kan kalau bacanya pengen enak, kadang-kadang rame-rame, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tamhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tudah
tanpa laga, insya Allah lebih cepat. Ini kamilah, sholat kamilah. Ibu bisa baca pada saat ngumpulin jamaah, mau ngaji sebelum para petugas datang, sebelum jamaah yang lain datang, baca sholat kamilah. Insya Allah dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, semuanya akan hadir bersama dengan kita. Alhamdulillahi Rabbil. Apa itu apa? Coba kita baca bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Alhamdulillah. Di rumah ibu, daripada kita bengong banyak baca sholawat, niatkan untuk kebaikan kita. Allah tahu, Allah paham, Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita inginkan. Baca sholawat sambil kita utarakan keinginan kita kepada Allah. Allah ijabah. Amin ya Rabbal. Daripada kita bengong, daripada kita nggak ada kegiatan, nyuci, bebenah, boleh nggak baca salat? Boleh. Nggak punya wudhu nggak apa-apa. Dalam punya hadas juga boleh baca sholawat. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita membaca, apalagi memegang kitab, harus punya wudhu. Baca sholawat mau sambil jalan, mau sambil kerja, mau sambil kita dalam keadaan apapun, sambil tidur, sambil tiduran, sambil duduk, sambil jongkok, sambil jalan, baca sholawat sah, dan juga itu keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Anjuran sholawat bukan hanya dari para ulama, bukan juga hanya anjuran daripada Rasul, tapi langsung dari Allah. Kalau nggak salah itu dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu. Ajakan Allah, ajakan Allah alaihi, kepada baginda Nabi. Wasallimu taslima. Tentu orang yang baca sholawat akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anjuran Allah langsung sholawat. Untuk melatihnya, baca kitab Rawi. Ada Syarafal Anam, ada Al-Barzanji, ada
ada juga burda, ada juga qasidah yang lainnya, ada itu semuanya. Itu masing-masing. Syarafal Anam bacaannya seperti ini, Al-Barzanji juga ini nuzumnya, kemudian burda, kemudian qasidah yang lainnya, itu lengkap semuanya ada di sana. Makanya kita harus belajar dan belajar. Jangan cuma mendengar yang belum tentu kita tahu apa isi dan maksud tujuannya. Tapi dengan belajar kita insya Allah akan mengetahui dan juga paham daripada isi kandungan nazm tersebut, rawi tersebut, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menganjurkan, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka kita sebagai umat Rasul pun harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keunggulan daripada solawat ini bisa mengabulkan segala keinginan cita-cita yang kita maksud, mudah-mudahan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Amin ya rabbal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja. Tadi tuh kita baca sholat kamilah sekali, satu kali. Sallallahu alaihi wa malaikatuh, maka Allah dan malaikat pun akan bersolawat untuknya. Untuk orang yang fahmi kepada ibu kita semuanya, sudah baca sholat kepada Nabi, disolawati, dirahmati oleh Allah Subhanahu. Berapa? Isrina marrah, 20 kali. Walam yamut, dan tidak akan mati hatta yubashshira bil jannah, sehingga dia akan diperlihatkan dulu tempatnya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman takwa kepada Allah, terutama jaga keimanan kita, jaga ibadah kita, jaga ketakwaan kita, dengan selalu kita mengasah, mengasih dan mengasuh. Mengasahnya tentu di majelis taklim, mengasuhnya adalah melalui para pembimbing kita, para pengurus majelis taklim. Mudah-mudahan bisa meramaikan masjid ini, majelis ini untuk li'a'la'i kalimatillah. Kemudian setelah diasah, diasuh dan dibiasakan oleh kita untuk senantiasa membiasakan bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yaitu zikirnya, sholawatnya, Al-Qur'annya, mudah-mudahan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mengakhiri daripada pengajian kita kesempatan ini, yuk kita baca lagi sholawat kamilahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendawamkan, mau di rumah, di perjalanan ke atas kendaraan, dimanapun berada. Mudah-mudahan bacaan sholawat kita menambah iman takwa kepada Allah dan menyebabkan terkabulnya segala doa. Amin ya rabbal alamin. Partnya Bu, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi
tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqa bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya buka sesi pertanyaan. Kepada ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tentang keutamaan sholawat. Kayaknya udah pada bisa, Bu. Udah Delvi, silakan bertanya. Udah paham belum? Alhamdulillah. Udah ini ada pertanyaan. Udah ini ada pertanyaan. Udah Delvi. Oh ya, kepada Bu Rasmudi mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang berpuasa ya, mau segera buka puasa, ada yang belum goreng bala-bala ya. Ada yang belum nyiapin kolak. Oleh karena itu ngajinya cukup dulu. Mudah-mudahan paham apa yang kita bahas kesempatan ini, betapa mulia orang yang bersolawat kepada baginda Nabi. Segala macam urusan, segala macam keinginan, segala macam doa, jika diawali dan diakhiri dengan sholawat, doanya pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan terkabulkan, amin ya rabbal alamin. Sholawat juga bisa menjadi obat bagi kita ya, penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter, otomatis dengan membaca sholawat maka akan sembuh dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholawat tibbil qulub yang biasa kita baca. Dengan sholawat juga insya Allah akan memperlancar semua usaha yang kita upayakan, mudah-mudahan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan sholawat juga menyebabkan kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh suri teladan baginda Nabi
dan mudah-mudahan akhlak kita juga mudah-mudahan seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membawa kita menuju ridha Allah yang pada akhirnya adalah selamat dunia dan akhirat. Ini saja, mudah-mudahan ada barokah manfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Kita baca bersama-sama doa akhir taklim. Namanya belum ya? Robin fa'na bima 'allamtana. Udah punya belum? Oh belum. Belum di kopi ya? Di mobil ada tuh yang udah di kopi. Dibagikan kita baca. Bisa ya? Jadi ada doa awal pengajian, ada doa akhir pengajian, ya. Doa awal pengajian nanti lagi diambil ya fotokopiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilma afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahma a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Baca Rabbis Rahli ya. Rabbis Rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis Rahli sadri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Satu kali untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk para ulama. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Nah, ini urutan doa yang kita baca ketika mau mulai belajar. Selesai belajar lembar kedua ada doa. Robin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi
wal amanah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bisa Ibu? Bisa, insyaallah ya. Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diamalkan, barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih kepada Ustazah Haji Nurosoba, Ustazah Hajah Nurosoba yang telah memberikan segenap pelajaran dan ilmu hari ini. Semoga esok kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Karena ilmu yang disampaikan menjadi manfaat. Dan tak lupa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamari. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak ada buahnya. Hadirin hafizakumullah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di kajian sore ini. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Mari kita tutup acara kajian taklim hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah